Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Nurfatin Supriyono atau biasa dipanggil Wildan atau Danu. Saya berasal dari Fakultas Hukum Universitas Semarai Kudus atau UMK angkatan 2020. NIM saya atau nomor induk mahasiswa saya adalah 2020-281. Saya di sini akan mempresentasikan hasil karya saya atau PowerPoint saya yang berjudul Hukum Tata Negara. Baik, kita mulai. Hukum Tata Negara. Set pertama, pengertian hukum tata negara menurut Cornelis Vollenhoven. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur semua masyarakat hukum atasan dan bawahan menurut tingkatannya dan menentukan organ-organ atau lembaga-lembaga dalam masyarakat hukum bersangkutan dan menentukan susunan dan wewenang organ-organ atau lembaga-lembaga yang dimaksud. Baik, di sini menurut Cornelis Vollenhoven, hukum ini mengatur semua masyarakat dari atas dan bawah menurut tingkatannya atau kastanya, dari mulai pejabat atau pegawai instansi dan yang sampai ke bawah, dari kelas menengah ke bawah ada masyarakat biasa, pedagang, penjual di pasar, yang lain-lain. Semua di sini rata dan di bawah naungan wewenang lembaga-lembaga yang dimaksud. Baik, saat yang kedua, di sini Moh Kusnardi dan Harmaili mengatakan hukum tata negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara daripada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal horizontal serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Di sini Moh Kusnardi berargumen atau berstatement HTN ini dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum. Di sini HTN dari berbagai banyaknya aturan atau tata negara yang berlaku di sini dirumuskan dan diatur organisasi negara daripada negara. Hubungan antar alat ini dalam garis vertikal dan horizontal. Semua vertikal yaitu ke atas dan horizontal rata ke semua kalangan dan golongan masyarakat tersebut, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Oke. Sudah paham mengenai pengertian dan istilah HTN ini dari berbagai ahli ini? Kalau sudah paham, kita menuju ke slide berikutnya. Bentuk negara dalam hukum tata negara. Bentuk negara merupakan hal yang sangat penting dalam suatu negara. Ini didasari bahwa dalam kehidupan ketatanegaraan perlu adanya suatu hubungan yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tujuan akhir dari adanya bentuk negara adalah sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan dari negara. Di sini bentuk negara adalah hal yang sangat penting untuk negara dan agar bisa menghubungkan jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah pusat ini yaitu meliputi dari presiden sebagai kepala negara atau menteri-menteri yang terkait dengan pemerintah daerah yang ini merupakan gubernur, bupati, camat, kepala desa, dan lain-lain. Tujuan dari dibentuknya negara, dibentuknya dalam hukum tata negara ini sebagai landasan dalam mewujudkan tujuan dari negara untuk menjadi negara yang lebih baik, lebih maju, dan bertransparansi kepada masyarakat luas, dan agar tidak menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, dan terciptanya utuh negara kesatuan Republik Indonesia yang makmur dan maju. Baik, sudah paham kan bentuk negara dalam HTN ini? Berikutnya, kita langsung menuju bentuk pemerintahan Indonesia dalam HTN.
atau hukum tata negara. Bentuk pemerintahan Indonesia ini dirangkum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 nyatakan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari pasal itu diketahui bahwa kesatuan adalah bentuk negara, sedangkan republik adalah bentuk pemerintahan. Disebut republik dan bukan kerajaan atau monarki karena pengalaman bangsa Indonesia di masa sebelum kemerdekaan penuh diliputi oleh sejarah-sejarah kerajaan besar dan kecil di seluruh wilayah Nusantara. Namun sejak bangsa Indonesia merdeka dan membentuk negara modern yang diproklamasikan pada 17 Agustus, bentuk pemerintahan saat ini yang dipilih adalah republik. Jadi dulu sebelum sebelum adanya republik, Indonesia terpecah dari beberapa banyak kerajaan. Contoh saja Mataram, Mataram Hindu, Mataram Islam, Majapahit, Sriwijaya, Singosari, dan yang lain-lain. Karena di kerajaan dulu kita sering berkonflik atau sering rusuh, dan sejak itu Presiden Soekarno membentuk negara Republik Indonesia di seluruh wilayah Nusantara dan diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Baik, dia pahamkan bentuk pemerintah Indonesia dalam hukum tata negara. Berikutnya kita ke slide berikutnya. Sistem pemerintahan Indonesia dalam hukum tata negara. Sistem pemerintahan Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensil, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Baik, di sini kekuasaan eksekutif yaitu meliputi presiden, gubernur, bupati, legislatif sudah jelas MPR, DPR, DPD, dan yudikatif yaitu meliputi MK, KY, MA, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Dan di sini terdapat checks and balance, yaitu harus selalu mencek and recheck dan harus seimbang sesuai ketentuan konstitusi. Namun harus sempurna, terutama atas mengatur pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Jadi lembaga negara ketiga tersebut harus berkaitan, harus berkorelasi, berkesinambungan hasil agar mendapat wewenang yang jelas untuk masyarakat Indonesia. Baik, kita ke slide berikutnya. Organisasi kekuasaan negara dalam hukum tata negara. Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Yang jelas negara adalah organisasi yang besar yang dipimpin oleh presiden dan menteri-menteri serta dibantu oleh pemerintahan daerah seperti gubernur, bupati, dan yang lainnya. Baik. Menurut Logimen dan Harold Jelaski menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya. Dengan kekuasaan itu, negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakikatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara tersebut. Jadi sudah jelas yang sudah saya jelaskan untuk ini sama persis dengan slide yang sebelumnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya ucapkan terima kasih. Salam saya, Wildan atau Danu dari Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.